Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tepatnya di tema 2 subtema 1. Dan kita akan belajar tentang dongeng. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ustadz akan memberikan contoh sebuah dongeng. Ingat, kalian harus perhatikan baik-baik tentang dongeng ini. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Vintu, yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari saat Vintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. "Hai Tufi, boleh aku minta sedikit makananmu?" pinta Vintu. "Hai Vintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain," tolak Tufi. Baiklah, Vintu menunduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan. Semua binatang diundang. Puta si burung hantu dengan gesit membagikan undangan berupa daun di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. "Asik, pasti di sana banyak makanan, aku bisa makan sepuasnya," sorak Cataya si kambing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan?" "Oh ya, bagi para ulat, kalian tenang saja, aku tidak akan makan kalian," pekik Cakya si ayam jago. Vintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, "Ah, ini hanya pesta kecil. Lihat aja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar." Dengan angkuhnya Tufi berkata, "Tufi, kau tak boleh begitu," seru Piku si singa. Biarkan saja," balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Vintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka, sayap Tufi ternyata berwarna hitam, sedangkan Vintu malah berwarna warna-warni. Tufi tahu ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Oke, sekian contoh dongeng yang bisa Ustadz ceritakan. Ustadz harap kalian menikmati ceritanya ya. Oke, dari contoh dongeng tadi, kalian tahu apa tidak pengertian dongeng itu apa? Jadi, dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Jadi pengertian dongeng panjang ya. Tapi tenang saja, kalau kalian bingung dengan pengertian yang panjang itu, pengertian dongeng juga secara umum bisa dipersingkat. Dongeng merupakan cerita khayalan. Ketika ada pertanyaan apa pengertian dongeng, kalian cukup menjawab dongeng merupakan cerita khayalan. Itu sudah cukup menggambarkan dongeng. Oke, jadi jangan bingung kalau ada pertanyaan pengertian dongeng itu apa. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Dongeng jenisnya ada banyak.
Yang pertama adalah mite, merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Salah satu contoh dari mite adalah cerita tentang Nyi Loro Kidul dari Jogja. Selain Nyi Loro Kidul, ada juga contoh lain seperti Nyi Blorong, atau kalau cerita dari luar negeri ada juga dewa seperti Odin, Thor. Tentu kalau kalian dengar kata Thor dan Odin mungkin beberapa anak sudah paham ya. Seperti Hydra dan lain-lain. Itu contoh dari mite. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu. Oh ya, rakyat yang tinggal di daerah itu biasanya menganggap cerita legenda itu benar-benar terjadi. Oke, contoh lain selain Tangkuban Perahu ada juga Danau Toba. Tentu kalian tidak asing dengan cerita itu. Selanjutnya adalah fabel. Adalah cerita tentang kehidupan binatang. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Bahkan di dalam fabel juga ada konflik antar hewan yang menjadi tokoh utama dan hewan lain yang ada di dalam cerita. Seperti cerita yang tadi Ustadz ceritakan, itu adalah contoh fabel. Tentu dari cerita tadi, hewan-hewannya hidup seperti manusia. Ada yang mengadakan pesta, ada yang punya rumah, ada juga yang bercakap-cakap dengan hewan lain. Itulah contoh fabel. Kemudian jenis yang lain adalah sage atau hikayat. Adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, misalnya Jaka Tingkir. Oh ya, sage ini biasanya menyebar dari mulut ke mulut, sehingga lama-kelamaan ceritanya bisa bertambah dan bisa berkurang. Selain Jaka Tingkir, yang contoh lain yang ada adalah Jenderal Sudirman, Soekarno, atau bahkan pahlawan-pahlawan yang lain. Kemudian parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Contoh dari cerita parabel ini adalah Malin Kundang dari Sumatera. Kalau Malin Kundang kita tahu sendiri kan, akhir dari kisahnya Malin Kundang jadi batu. Jadi nilai pendidikan di situ, kalian tidak boleh durhaka dengan orang tua, ya. Jadi seperti itu, cerita yang ada pendidikannya. Kemudian kita lanjutkan unsur-unsur dongeng. Di dalam dongeng juga ada unsur yang membentuknya, seperti tema. Kalau di buku tidak ada dijelaskan tema ya. Tema adalah ide cerita. Jadi beda dengan judul ya. Tema berbeda dengan judul. Tema sifatnya lebih umum, kalau judul lebih khusus. Kemudian yang kedua, alur. Sebuah jalan cerita. Alur cerita ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kalau dari dongeng yang Ustadz ceritakan tadi, itu alurnya maju. Jadi maksudnya alur maju di sini adalah ceritanya berjalan ke depan, tidak membayangkan kejadian masa lalu. Kalau membayangkan kejadian masa lalu itu alur mundur. Kalau yang maju mundur,
Jadi alurnya maju, kemudian di tengah-tengah membayangkan masa lalu, kemudian maju lagi. Seperti itu yang dimaksud alur. Kemudian latar. Latar dibedakan menjadi 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana cerita. Kalau waktu di cerita tadi, Ustadz beri contoh, waktu itu waktu pagi hari ketika hewan-hewan mendapatkan surat. Nah, berarti itu latarnya di pagi hari. Tempatnya jelas, tempatnya di hutan. Dan suasana ceritanya bagaimana? Ketika hewan mendapatkan undangan, suasananya semuanya bahagia. Tentunya kecuali Tufi, karena Tufi sifatnya buruk di cerita itu. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kalau dalam cerita tadi tokohnya ada Pattaya si burung hantu, ada Tufi, ada Vintu, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian penokohan. Beda ya antara tokoh dan penokohan atau watak. Watak di sini adalah perilaku dalam cerita. Jadi di watak ini si hewan ini sifatnya jahat atau baik, itu namanya watak atau penokohan. Kemudian amanat. Amanat adalah sebuah pesan moral dari cerita. Seperti cerita tadi. Kira-kira pesan moralnya apa? Oke, jadi cerita tadi pesan moralnya adalah kalian tidak boleh berbuat buruk seperti merendahkan orang lain atau sombong, angkuh. Nanti ketika kalian melakukan hal itu, seperti di akhir cerita itu, lihat sayap Tufi berwarna hitam karena sifatnya angkuh. Tentu kalau kalian melakukan hal buruk di akhir nanti kalian akan menyesal, pasti ada hal buruk pula yang kalian dapatkan. Oke, seperti itu. Oke, di sini penokohan dan amanat Ustadz beri warna biru. Tentu bukan tanpa alasan ya. Jadi Ustadz beri warna biru ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.